Halo semua, kamu bingung gak sih gimana caranya bikin pola celana? Kalau aku sih dulu bingung banget loh. Udah biasa bikin baju atasan dan dress, tiba-tiba dapat pesanan bikin celana. Jadi ceritanya, pesanan celana pertamaku dari customer waktu itu kutolak karena aku gak percaya diri gimana bikin pola celana yang nyaman. Sampai akhirnya aku menemukan cara termudah menurutku untuk membuat pola celana. Nah, kali ini aku mau sharing ke kalian gimana bikin pola celana. Ini kuadaptasi dari pola celana slack dari buku-buku pola yang pernah ku pelajari dan ku modifikasi sedemikian rupa biar kalian paham step by stepnya. Kamu yang penasaran gimana cara membuat pola dasar celana? Tonton terus video ini sampai akhir. Oke, kita mulai dengan gambar sketsa celananya ya. Seperti biasa nih teman-teman, aku selalu pakai gambar proporsi tubuh wanita di halaman 17 ini untuk membuat gambar sketsa agar gambarku terlihat proporsional. Pola dasar celana yang akan kita buat ini bisa digunakan untuk wanita maupun laki-laki. Tentunya ada modifikasi pecah pola jika ingin dibuat lebih feminim dan maskulin ya. Detailnya seperti ban pinggang dengan lebar 4 cm, bukaan berupa kancing atau hak nanti bisalah diatur waktu proses menjahit. Dan bukaan resleting yang identik dengan celana ini disebut golby. Juga akan ada lipit di bagian pinggang depan. Ini identik untuk celana pria atau universal ya. Bisa juga lipit ini dirubah menjadi kupnat. Dan di bagian belakang juga ada kupnat seperti ini. Selanjutnya kita akan buka halaman 33. Di sini sudah ada ukuran yang bisa dipraktekkan ya. Teman-teman juga boleh ukur sendiri saudara atau teman yang mau dibuat polanya. Kunci pola celana yang nyaman ini adalah tinggi duduk. Jadi teman-teman harus ikuti cara seperti yang tertulis di bab 1, cara mengukur badan bagian ukuran tinggi duduk. Ini ku catat dulu ya ukuran yang diperlukan membuat pola dasar celana. Oke, selanjutnya, karena kita akan praktekkan pola dasar celana yang ada ban pinggangnya, seperti yang ada di buku, maka ukuran yang berhubungan dengan panjang celana akan dikurangi selebar ban pinggang 4 cm. Apa aja? Ada tinggi panggul, tinggi duduk, panjang lutut, panjang celana, semuanya dikurangi 4 cm. Oke, langsung aja kita ke halaman 34 ya. Seperti biasa, kita harus ikuti urutan cara membuatnya. Dimulai dari celana bagian depan, urut dari atas ke bawah, lalu baru pola celana bagian belakang. Nomor 1, kita akan membuat garis tepi tegak lurus. Seperti ini ya, ku tebali warna hijau biar kelihatan. Lalu beri nama titik ini A. Nomor 2, membuat garis pinggang. A ke A1 3 cm. Ini rumus wajib ya. Lalu A1 ke A2 sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 cm. 3 cm ini juga wajib sebagai tambahan kupnat. Jadi untuk ukuran yang kupakai 1/4-nya 64 cm ditambah 3 sama dengan 19 cm. Nomor 3, membuat garis panggul. A ke B sama dengan tinggi panggul. Pakai ukuran tinggi panggul yang sudah dikurang selebar ban pinggang 4 cm ya. Jadi 18 cm dikurangi 4 cm sama dengan 14 cm. Lalu buat garis tegak lurus B ke arah B1. Nomor 4, membuat garis tinggi duduk. A ke C sama dengan tinggi duduk.
Pakai ukuran tinggi duduk yang sudah dikurangi 4 cm selebar ban pinggang. Jadi 31 cm dikurangi 4 cm sama dengan 27 cm. Lalu buat garis tegak lurus C ke C1 sama dengan 1/4 lingkar panggul. Di sini hasilnya 1/4 dikalikan 92 cm sama dengan 23 cm. Lalu C1 ke C2 sama dengan 1/4 C ke C1. Jadi 1/4 23 cm yang tadi ya adalah 5,75. Boleh dibulatkan di angka 6 ya. Selanjutnya kita tentukan titik C3. Ukur C2 ke C berapa, hasilnya dibagi 2. Ini adalah titik C3. Lalu buat garis vertikal tegak lurus ke atas dan ke bawah dari titik C3. Titik yang di garis pinggang disebut P dan ke bawah nantinya akan disebut E1. Nah, garis tengah memanjang ini disebut garis tengah celana. Nomor 5, membuat garis pesak. Tarik garis lurus C1 ke A2 ini ya. Untuk membuat lengkung pesaknya, ukur C1 ke C2, hasilnya dipakai untuk mengukur C1 ke C4. Lalu tinggal buat garis pesak melengkung seperti ini menggunakan penggaris lengkung. Nah, titik ini sekarang sudah bisa dikasih nama B1. Lalu ukur B ke B1 ini berapa? Catat hasilnya. Nanti akan kita pakai untuk mengukur lingkar panggul. Nomor 6, membuat garis lutut. A ke D sama dengan panjang lutut. Di sini ukuran panjang lutut yang sudah dikurangi 4 cm selebar ban pinggang ya. Jadi 60 cm dikurangi 4 cm sama dengan 56 cm. Lalu buat garis tegak lurus D ke arah D4. Titik yang letaknya di garis tengah celana ini bisa dikasih nama D1. Lalu cara membuat lingkar lututnya, hitung 1/4 lingkar lutut dikurangi 1 cm. Di sini 1/4-nya 40 cm dikurangi 1 sama dengan 9 cm. Jadi ukur D1 ke D2 dan D1 ke D3 masing-masing sebesar 9 cm. Nomor 7, membuat garis ujung kaki. A ke E sama dengan panjang celana. Panjang celana yang sudah dikurangi 4 cm selebar ban pinggang loh ya. Maka 90 dikurangi 4 sama dengan 86 cm. Lalu buat garis tegak lurus E ke arah E4. Titik E1 letaknya di garis tengah celana. Lalu buat lingkar bawah ujung kaki, hitung 1/4 lingkar ujung kaki dikurangi 1 cm. Maka 1/4-nya 30 dikurangin 1 sama dengan 6,5 cm. Ukur E1 ke E2 dan E1 ke E3 masing-masing 6,5 cm. Nomor 8, membuat garis samping dalam. Coba pahami ini ya. Untuk celana garis luar ini disebut samping luar dan yang di dalam ini disebut samping dalam. Cara membuat garis samping dalam dengan cara tarik garis lurus dari titik E2 ke D2. Teruskan sedikit ke atas. Lalu buat garis lengkung tipis dari D2 ke C2 menggunakan penggaris lengkung tipis. Pilih garis yang hasilnya natural dan halus ya. Nomor 9, membuat garis samping luar. Buat garis lengkung panggul dari titik A1 ke B. Teruskan garisnya ke bawah seperti ini. Lalu dari bawah, tarik garis lurus dari titik E3 ke D3. Teruskan garisnya ke atas. Balik penggarisnya untuk menghubungkan garis lurus dan garis lengkung yang dipanggul, hingga mendapatkan bentuk lengkung seperti ini. Rapikan garisnya hingga dapat bentuk garis samping luar yang bagus ya. Selanjutnya langkah terakhir, nomor 10, membuat garis lipit. Lipit letaknya di garis pinggang dan di tengah-tengah. Jadi ukur besar garis pinggang bagi 2 untuk menentukan letak titik N. Di sini besar A1 ke A2 ku 19 cm dibagi 2 hasilnya 9,5 cm.
Besar lipit di awal tadi kan 3 cm. Jadi karena N ini garis tengah, maka geser 1,5 cm ke kiri dan ke kanan dari titik N. Buat garis-garis seperti ini. Ini adalah bentuk garis yang menandakan ini akan dilipit. Nah, udah selesai ya pola celana bagian depan. Saatnya menebali garis-garis siluet celana dan tanda-tanda pola yang penting seperti lipitnya. Selanjutnya kita akan membuat pola celana bagian belakang. Langsung menumpuk di atas pola depan ini ya. Nomor 1, membuat garis pesak. C2 ke C5 sama dengan setengah C1 ke C2. Maka kita harus ukur dulu nih, C1 ke C2 ini berapa. Hasilnya dibagi 2 untuk dapatkan titik C5. Di sini C1 ke C2 ku 6 cm. Dibagi 2, maka hasilnya C2 ke C5 ku 3 cm. Di garis pinggangnya, A2 ke C1 sama dengan 1/4 A ke A2. Maka kita ukur dulu besar A ke A2 ini berapa. Hasilnya dibagi 4. Di sini besar A ke A2 ku 22 cm dibagi 4 sama dengan 5,5 cm. Maka letak C1 ku di sini ya. Selanjutnya cari titik K. K letaknya di tengah antara C1 ke C5. Jadi ukur dulu C1 ke C5 ini berapa lalu dibagi 2. Di sini C1 C5 ku sekitar 9,5 cm. Dibagi 2 hasilnya 4,75. Itulah titik K. Selanjutnya tarik garis lurus dari titik K ke C1. Teruskan garisnya ke atas 2 cm. Itulah titik J. Lalu kita akan membuat garis pesak di bawah ini. Caranya ukur K ke C5 berapa, hasilnya untuk mengukur K ke C7. Lalu buat garis lengkung seperti ini ya. Nomor 2, membuat garis pinggang. M letaknya di garis tegak lurus A. Jadi kita buat garis tepi tegak lurus lagi di sebelah sini ya. J ke M sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 cm. Di sini 1/4-nya 64 cm ditambah 3 sama dengan 19 cm. Lalu buat garis lurus. Nomor 3, membuat garis samping dalam. Di garis lutut dari titik D2 ukur ke samping 2 cm, ini disebut titik D4. Lalu di garis ujung kaki dari titik E2 ukur ke samping 2 cm, ini disebut titik E4. Buat garis lurus dari titik baru E4 ke D4 dan teruskan garisnya ke atas seperti ini. Selanjutnya gunakan penggaris lengkung untuk membuat garis dari titik C5 ke D4. Cari bentuk garis yang luwes dan halus. Nomor 4, membuat garis samping luar. Sama seperti di samping dalam tadi, di garis lutut dari titik D3 ukur ke samping 2 cm. Ini disebut titik D5. Di bagian ujung kaki juga sama. Dari titik E3 ukur ke samping 2 cm, ini disebut titik E5. Selanjutnya buat garis lurus yang menghubungkan titik E5 dan D5. Teruskan garisnya ke atas seperti ini. Nah, ini dia bagian yang membuat panggul bagian belakang. Tolong diperhatikan ya. Sekarang kita akan mencari letak titik B2. B2 letaknya sejajar dengan titik B. Jadi buat garis lurus dulu seperti ini. Waktu membuat pola celana depan tadi, kita sudah mengukur B ke B1 dan hasilnya sudah dicatat 22,5 cm. Lalu hitung setengahnya lingkar panggul. Di sini setengahnya 92 cm sama dengan 46 cm. Selanjutnya, angka 22,5 cm ini ditandai dulu di penggaris. Lalu, letakkan angka 22,5 cm di garis pesak celana bagian belakang seperti ini. Cari bentuk penggaris ini dengan sudut siku-siku. Boleh digeser-geser ya.
Setelah dapat sudut siku-sikunya, naik turunkan untuk mendapatkan angka setengah lingkar panggul 46 cm jatuh di garis yang sejajar dengan titik B. Nah, ini dia. Sudah didapatkan ya letak titik B2. Buat garis lurus dari titik B3 ke B2. Selanjutnya, kita kembali lagi membuat garis samping luar di bagian panggul ya. Hubungkan titik M dengan B2, gunakan penggaris lengkung tipis untuk membuat garis dari titik M ke B2. Dan teruskan garis yang ke bawah seperti ini, lalu balik penggarisnya untuk membuat garis yang menghubungkan garis dari lutut ke panggul. Cari bentuk garis yang luas. Kuncinya membuat pola celana itu dibentuk-bentuk garis sampingnya seperti ini teman-teman. Jadi kalian harus pahami dulu bagaimana bentuk tubuh manusia di bagian samping luar dan samping dalam agar bisa diaplikasikan bentuk garisnya ke pola. Selanjutnya langkah terakhir ya, nomor 5, membuat kupnat. Kupnat letaknya di tengah garis pinggang. Jadi ukur J ke M hasilnya dibagi 2, ini disebut titik L. Buat garis tegak lurus dengan garis pinggangnya dari titik L ini ke bawah. Panjang kupnat pola dasar asli 12 cm, tapi karena ada ban pinggang maka 12 cm dikurangi 4 cm sama dengan 8 cm. Ini disebut titik L1. Besar kupnat 3 cm, jadi dari titik L masing-masing ke kiri dan ke kanan 1,5 cm. Lalu buat garis kupnat seperti ini ya. Selesai. Ini ku tebali dulu ya dengan warna biru. Nah, selanjutnya gimana kan cara memotong polanya? Seperti biasa, kita jiplak dulu menggunakan kertas durslak. Jiplak semua garis-garis pola celana depan dan belakang. Lipat kertas, semat dengan jarum pentul, lalu gunting garis pola terluar. Kertas di bagian bawah ini bisa dipakai untuk pola celana belakang. Jadi tinggal dipotong aja bagian pesaknya ini. Jiplak tanda-tanda pola yang penting seperti kupnat dan garis tengah celana di kertas bawah ini. Lepas jarum pentul, selanjutnya tinggal memotong bagian pola celana depan. Jadi deh. Selanjutnya, teman-teman tinggal membuat kelengkapan pola seperti pola ban pinggang dan pola Golby. Caranya tinggal ikuti yang ada di buku ya. Karena nanti kalau aku sampaikan di sini videonya bisa terlalu panjang. Oke, udah dulu ya teman-teman. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, kalian yang sudah punya bukunya bisa tanyakan langsung di grup diskusi. Kita akan bahas bersama di sana. Buat teman-teman yang ingin membeli buku pola ini, bisa klik judul di bawah video ini. Di situ ada link pembelian. Terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.